Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Kade Arimbawo yang akrab disapa Lola, menilai kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat walaupun memang menjadi keputusan yang sangat berat. Politisi murah senyum dan bersahaja ini beryakinan pengurangan subsidi BBM ini malah untuk mewujudkan keadilan karena selama ini subsidi BBM banyak tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Kade Arimbawo ditemui di sela-sela DPD Partai Hanura Provinsi Bali bersinergi dengan Polda Bali menginisiasi nonton bareng nobar film Sayap-Sayap Patah di Studio 21 Level 21 Mall Denpasar pada Jumat 9 September 2022. Terima kasih. Yang pertama, saya selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, tentunya yang mendasari apa yang kami sampaikan ini, tentunya Partai Hanura adalah partai pengusung Presiden Jokowi Maruf Amin 2014-2019. Tentunya keputusan pemerintah ini memang keputusan yang sangat berat bagi masyarakat. Tetapi sudah disampaikan oleh pemerintah, tentunya pemerintah tidak akan membuat rakyatnya akan sengsara. Ini mengurangi daripada subsidi yang selama ini subsidi BBM itu tidak tepat sasaran yang tidak dinikmati oleh masyarakat miskin di Republik Indonesia. Tentunya kenaikan BBM ini tidak luput dari resesi ekonomi dunia, tentang perang Rusia-Ukraina yang sampai saat ini masih berkecamuk. Tentunya keputusan yang sangat berat ini harus diambil oleh pemerintah. Karena apa? Untuk penggeseran daripada kegiatan yang selama ini subsidi yang dilakukan adalah subsidi yang membakar-bakar minyak itu sendiri dan tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang berekonomi menengah atas. Tentunya pada saat ini subsidi dikurangi, harga BBM menaik, tentunya akan dipakai untuk yang namanya program-program yang efektif untuk masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Hanura Bali juga meminta pemerintah daerah untuk lebih serius ikut mengurangi dampak inflasi dan mengawal penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota juga diharapkan turut menggulirkan program sosial seperti pemberian paket sembako kepada masyarakat terbawah. Kade Arimbawo juga meminta jajaran pengurus dan kader Hanura seluruh Bali mengawal program sosial yang disalurkan pemerintah. Yang kedua, kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan BBM ini harus juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Tentunya APBD tingkat 1, APBD tingkat 2 harus mengikuti tentang program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membagikan tentang BLT, tentunya harus dibarengi juga oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dalam hal program-program pembagian sembako tiap minggu, apakah pembagian sembako tiap bulan. Nah, tentunya akan meringankan daripada masyarakat kecil itu sendiri. Nah, tentunya peran pemerintah ini tidak hanya dibebani oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten di 9 kabupaten kota harus juga menyisihkan daripada dana APBD-nya sesuai dengan keputusan Presiden, harus membuat suatu terobosan, membuat program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat, yang seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pembagian BLT itu sendiri. Di sisi lain, Ketua Hanura Bali yang juga seorang seniman ini berharap tidak ada pihak-pihak yang sengaja memanas-manasi situasi dan menunggangi aksi demo menolak BBM. Pihaknya juga tidak sepakat jika ada pihak-pihak yang memojokkan pemerintah Presiden Jokowi saat ini dan membanding-bandingkannya dengan pemerintah Presiden sebelumnya karena setiap pemerintahan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya dalam hal urusan penolakan dan mengapresiasi daripada program pemerintah, pada saat ini saya terus terang dalam hati yang paling dalam, khususnya seluruh masyarakat, tentunya keputusan ini sangat berat. Tetapi ini keputusan harus diambil. Jika tidak menaikkan harga BBM dan potensi ekonomi, anggaran di APBN, subsidi yang begitu besar, tentunya akan merubah lebih gawat lagi keadaan negara kita. Oleh sebab itu, memang keputusan ini sangat berat, tetapi harus
pemerintah ambil. Karena apa? Karena untuk menyeimbangkan daripada anggaran yang sekarang subsidinya sangat besar sekali. Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah pun harus bergandengan tangan. Keputusan pemerintah pusat seperti itu dilanjutkan dengan program pembagian daripada bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat. Tentunya pemerintah daerah sesuai dengan keputusan presiden harus juga mengimbangi tentang keputusan-keputusan pembagian daripada APBD itu sendiri, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, tentunya karena ini keputusan sudah diambil oleh pemerintah, baik ada beberapa teman-teman silakan untuk melaksanakan daripada aspirasinya, mahasiswa melaksanakan demonya, tetapi saya harapkan demo dengan tertib, tidak merusak fasilitas umum. Tentunya apa aspirasinya disampaikan. Begitu juga di parlemen. Kami lihat di parlemen partai PKS lockout itu memang keputusan daripada partai, sah-sah saja. Itu namanya di parlemen, ada yang menyetujui dan tidak. Nah, karena ini memang pemerintah sudah mengambil suatu keputusan, ya saya sebagai ketua partai di Bali sekarang mengawal keputusan itu sudah dikeluarkan. Nah, sekarang seluruh kader-kader kami yang ada di masing-masing DPC akan mengawal bagaimana tentang pembagian daripada bantuan langsung tunai ini untuk bisa tepat sasaran. Jangan sampai yang menerima BLT ini lagi orang-orang masyarakat yang sudah mempunyai kemampuan ekonomi mapan. Nah, tentunya inilah peran kami selaku partai di seluruh Bali ini untuk segera bersama-sama nanti akan saya sampaikan kepada seluruh kader-kader untuk mengamati di mana pembagian-pembagian BLT ini yang tidak sesuai dengan sasaran. Itu yang kami akan sampaikan di tingkat nasional. Kalau saya lihat, saya paling tidak suka dalam hal pembandingan daripada seorang tokoh. Semua tokoh ada masa, ada keunggulannya. Di balik keunggulannya pasti ada kekurangannya. Itu yang namanya seperti orang Bali, tan ano wong sakti anulus. Tidak ada orang sempurna. Pasti ada orang kekurangan, ada. Tetapi pada saat ini pemerintahan Jokowi, kita lihat bersama-sama bagaimana pembangunan yang begitu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kawan-kawan kita di timur yang sekarang mulai bangkit dalam hal pembangunan. Nah, sekarang sudah kita melihat bersama-sama. Tentunya kalau saya lihat sih sekarang tidak seperti demo-demo yang sudah berjalan-jalan seperti yang kemarin-kemarin. Kayaknya kalau bagi prediksi saya, kira-kira nggak ada 2-3 hari ini setelah BLT itu turun, kayaknya reda itu demo. Karena BLT-nya belum turun, bantuan itu belum turun, masih panas-panas ini. Tapi kalau sudah bantuan itu turun, bagaimana humasnya daripada pemerintah, baik daerah maupun pusat maupun kabupaten menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini harus kita ambil kondisi yang begitu berat, karena ini adalah resesi dunia. Kita lihat saja 40 negara yang ada di Asia, kita harus bersyukur Indonesia masih bertahan, ekonomi masih bagus, dan masyarakat masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan begitu bagus dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, itulah yang tentunya juga kita harus fair memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi yang sekarang ini. Di sisi lain, Hanura Bali menegaskan akan terus berupaya memperjuangkan dan mengawal kepentingan rakyat. Partai ini pun yakin bisa kembali ke DPR RI di Senayan untuk melanjutkan perjuangan dan mensejahterakan rakyat dan maju bersama Hanura. Hanura, rakyat, Hanura, jaya, Hanura, menang. Hanura Bali Official mengabarkan.